الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبكماله تقبل العطايا والقربات وبغفرانه تغفر الذنوب والسيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى مصباح الظلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول عز من قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، jamaah Eid al-Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini, di bulan yang mulia ini, di penghujung tahun Hijriah, di hari-hari terbaik di dalam setahun, di saat yang terbaik, Allah memuliakan kita, Allah angkat derajat kita, Allah sempurnakan nikmatnya untuk kita, Allah berikan semuanya rahimakumullah. Walayalin ashr, 10 hari terbaik di dalam setahun, dan insyaallah ini adalah hari terakhir dalam tahun 1441 Hijriah. Hari yang menurut ulama bahkan lebih baik dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketaatan di hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari apapun. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di tengah ujian yang berat, tidak semuanya bisa berhaji pada tahun ini. Kerinduan kita akan Baitullah hanya sedikit terobati karena bisa menyaksikannya melalui layar kaca rahmatullah. Ada sedih dan duka yang mendalam. Bahkan rumah Allah dalam sejarah kehidupan modern tidak pernah sepi. Tahun ini sepi rahmatullah, dengan segala ujian yang Allah berikan. Namun kita tetap harus memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau mau bersyukur, maka Allah pasti tambahkan. Jika engkau kufur, maka azab Allah pastilah akan sangat pedih. Maka rahimakumullah, jangan pernah mencoba untuk tidak mengakui nikmat Allah. Bayangkan betapa banyak jenis nikmat yang Allah hadirkan saat sekarang ini. Allah jaga kita, Allah jaga tempat kita tinggal, Allah jaga keluarga kita, Allah sehatkan tubuh kita, Allah sehatkan akal kita, Allah tanamkan rasa cinta kepadanya Azza wa Jalla di dalam hati kita. Allah mampukan para pengurus masjid, panitia Eid al-Adha untuk tetap melaksanakan sholat Id. Ini semua nikmat rahimakumullah. Jika kamu jujur, walaupun ujian ini sungguh berat, kita tidak mungkin menilainya berbasis keyakinan.
Tapi faktanya yang beriman, yang yakin sama Allah, dalam hitungan global, yang menjadi korban jauh lebih sedikit. Rahimakumullah. Apa yang Allah minta kepada kita? Allah hanya meminta agar kita mau mensyukuri nikmatnya. Maka la in syakartum bermakna sampaikan, gunakan nikmat yang Allah berikan pada hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Semuanya berawal dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kisah perjalanan seorang Abul Anbiya, ayahnya para nabi yang luar biasa kesannya bagi hidup kita. Maka Allah rekam setiap peristiwa itu di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya di dalam surat As-Saffat. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Aku akan hijrah pergi ke arah yang diridai oleh Rabb. Aku tinggalkan negeri, aku tinggalkan tempat lamaku yang penuh dengan kemusyrikan dan kemaksiatan. Dhahibun ila Rabbi. Aku ingin menemui Rabb, aku ingin memenuhi permintaannya. Dan itu dilakukan dengan kebahagiaan, rahimakumullah, tidak ada paksaan dari manapun. Itu dilakukan karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepada aku anak yang soleh. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya. Maka kami gembirakan dia, kami bahagiakan ia dengan anak yang halim, anak yang lembut, anak yang penurut, anak yang taat, anak yang soleh. Ismail alaihi salam. Kebahagiaan, rahimakumullah, salah satu kunci agar kita bisa meraih kemenangan. Tidak mungkin orang berjuang dengan keterpaksaan lantas bisa menang. Kalaupun menang, pasti kemenangannya sifatnya manipulatif, karena sesungguhnya ia tidak ingin menang. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada hari ini kita merasa umat terbelakang, ada banyak tugas yang belum tertunaikan, tidak lagi unggul sebagaimana pada masa silam, maka yang harus kita lakukan adalah istafti qalbak, tanya kepada hati kita, bahagiakah sebagai muslim? Bahagiakah sebagai orang yang taat? Bahagiakah menjadi seorang yang beriman? Bahagiakah terlahirkan dalam keadaan Islam? Bahagiakah duduk di sini bersama saudaranya seiman? Banyak yang berlinang air mata, rahimakumullah. Kita merindukan kebersamaan dan ukhuwah yang kuat ini. Dari semenjak Ramadan Allah uji dengan ujian yang berat. Hanya sedikit tempat yang mereka bisa berjamaah tarawih. Tidak banyak yang kemudian bisa beridul fitri berjamaah. Sebagian besar malah beridul fitri hanya bersama keluarganya di rumah. Hari ini Allah hadirkan nikmat itu kembali, rahimakumullah. Maka pertanyaannya, kangenkah kita dengan saudara se-Islam kita atau tidak? Terharukah kita dengan suasana ukhuwah ini atau tidak? Bahagiakah hati kita atau tidak? Wal'iyadu billah, rahimakumullah. Mengaku beriman, mengaku berislam, tapi lebih berbahagia ketika melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Mengaku beriman, mengaku berislam, tapi selalu hanya mencurigai masjid dan ibadah sebagai tempat penyebaran wabah.
dan merasa tempat yang lain selalu aman. Wal'iyadzubillah. Mengaku beriman, mengaku berislam, tidak ada rasa gembira, tidak ada bahagia menyaksikan suasana Idul Fitri yang penuh dengan kesyahduan ini. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, mari bahagiakan hati kita. Jika belum bahagia dengan solatnya, maka perbaikilah solatnya. Belum bahagia dengan status Islamnya, maka belajarlah tentang Islam. Belum bahagia dengan teladannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah keteladanan perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum bahagia dengan tilawah Qur'annya, maka belajarlah mengaji Al-Qur'an. Belum bahagia dengan puasanya, maka belajarlah cara berpuasa yang benar. Iman Islam hanya menghadirkan kebahagiaan, rahimakumullah. Maka itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap permintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta dengan penuh keteguhan iman, ia ikhlas, ia lebih bahagia menemui Rabbnya, memenuhi permintaan Allah Azza wa Jalla, maka Allah kabulkan fabasyarnahu bighulamin halim. Kami bahagiakan ia dengan anak yang halim, anak yang lembut, anak yang taat, anak yang patuh, anak yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyiral mu'minin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim azza wa jalla. Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni athbahuk fanzur madza tara. Ketika Ismail putra tersayangnya beranjak dewasa, maka kemudian Nabiullah Ibrahim berkata kepada putranya, wahai anakku tersayang, bunayya, anakku tersayang, anakku tercinta. Padahal yang akan disampaikan isinya adalah ancaman, sesuatu yang tidak masuk akal. Aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu, wahai putraku? Rahimakumullah. Ini bukanlah ujian yang sederhana. Ini ujian yang berat. Bayangkan jika kita bangun dari tidur kita di pagi hari, mendapat mimpi perintah dari Allah harus menyembelih anaknya. Mungkinkah menyampaikannya kepada putra kita tersayang? Mustahil. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menunjukkan kualitas keimanannya, menunjukkan kualitas dirinya sebagai seorang nabi, sebagai ayah para nabi semuanya, Abul Anbiya. Maka beliau bertanya kepada putranya dengan bahasa yang lembut, bahasa kasih sayang, ya bunayya, bukan ya walad. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Dan ia bertanya, ia meminta pendapat anaknya, tidak memaksakan kehendaknya kepada putra tersayangnya. Maka bayangkan jawaban yang diberikan oleh putranya. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Si anak juga menjawab dengan bahasa kasih sayang, bukan dengan sanggahan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan menuduh ayahnya tidak masuk akal. Anaknya mengatakan, wahai ayahku tersayang, jika memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Insyaallah engkau akan melihatku, akan mendapatiku sebagai anak yang bersabar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral mukminin, kurban adalah keniscayaan. Sebagaimana perjuangan adalah keniscayaan. Tidak mungkin tiba-tiba ada suatu kaum, ada suatu kelompok, atau ada seseorang yang mendeklarasikan kemenangan tanpa sebelumnya harus berjuang. Jika kurban adalah keniscayaan dalam sebuah perjuangan, maka kenapa harus ada perjuangan? Karena akan selalu ada ujian dan cobaan. Bisa yang bersumber dari dalam diri kita sendiri, bisa yang bersumber dari luar diri kita. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin, mustahil
kemenangan itu bisa diraih oleh umat ini. Kemenangan itu bisa hadir ke dalam diri kita, ke dalam keluarga kita, jika kita tidak pernah bersedia untuk berkurban. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, idealnya pada hari-hari raya kurban seperti ini, pada hari ke-10 Hijriah ini, pada hari 11, 12, 13, pada hari-hari tasyrik, idealnya pemandangan yang kita saksikan adalah orang-orang yang berduyun-duyun ingin berkurban. Bukan yang berduyun-duyun sekedar ingin menikmati daging kurban. Rahimakumullah. Pelajaran besar dari Nabiullah Ibrahim, ini bukan tentang dagingnya, tapi ini tentang ketundukan, ketaatan kepada Allah atas perintah yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Tidak ada penjelasan ilmiah untuk peristiwa ini. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah, perintah yang jika dilakukan hari ini akan orang tuanya akan dijebloskan ke dalam penjara, bahkan bisa seumur hidup, membunuh anak. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian kita pada hari ini rahimakumullah, Allah ingin menguji kualitas berkurban kita. Naam, benar bahwa sudah banyak yang kita korbankan, bahwa sudah ada yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya rahimakumullah, apakah semua perintah Allah sudah ditaati? Apakah masih ada perintah Allah yang dianggap tidak masuk akal? Apakah ada perintah Allah yang terang-terangan dilanggar? Maka jika itu masih terjadi, maknanya kita tidak siap berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam rahimakumullah menuntut pengorbanan itu, pengorbanan perasaan. Ketika harus membangunkan anaknya ketika azan subuh berkumandang untuk sholat subuh tepat pada waktunya, padahal hatinya sangat cinta kepada putranya. Pengorbanan perasaan ketika harus mengalah dalam konflik warisan karena ia ingin menjalankan perintah Allah, menjaga silaturahim dengan saudara sekandungnya. Pengorbanan perasaan ketika ia tetap mau menunaikan sholat Idul Adha berjamaah dengan mematuhi aturan protokol kesehatan. Pengorbanan perasaan rahimakumullah ketika harus menerima perintah Allah terus berbagi walaupun ia sadar belum cukup untuk dirinya dan keluarganya. Pengorbanan pikiran rahimakumullah, walaupun nalar hebat, gelar akademik tinggi, namun ia yakin apa yang disampaikan Allah pastilah benar, sementara apa yang aku istihadkan, apa yang aku pikirkan belum tentu benar. Pengorbanan ragawi rahimakumullah, ia bersedia untuk berlelah-lelah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia bersedia untuk berkeringat memperjuangkan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ia mempersilahkan dirinya disibukkan dengan semua yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipuji oleh Allah. As-saddaqta ar-ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim, engkau telah benarkan mimpimu. Demikianlah kami berikan balasan kemenangan bagi orang-orang yang terus mau berbuat baik di dalam hidupnya. Allah akui, Allah sampaikan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini ujian yang berat, ujian yang berat. Bahkan Allah mengakuinya. Sumber ujiannya, perintahnya dari Allah. Dan Allah kemudian mengatakan, Masya Allah Ibrahim, engkau telah benarkan mimpimu, engkau telah laksanakan, engkau telah lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Padahal ini benar-benar ujian yang berat. Lantas kemudian Allah mulai memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wafadainahu bidzibhin azim. Dan kami berikan kepada Ibrahim sesembelihan yang sangat besar. Rahimakumullah, sekali lagi bukan tentang dagingnya, tapi tentang pengorbanannya. Maka jangan sampai
Ada keluarga mampu sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lahu sa' wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Punya keleluasaan tapi tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke masjid kami. Ancaman tegas dari Nabi. Sampai-sampai salah satu mazhab fikih mengatakan kurban adalah wajib bagi yang mampu. Maka rahimakumullah, lihatlah diri kita. Pertanyaannya, lebih baik mana? Merasa mampu atau merasa du'afa? Jawabannya, kemuliaan hanya bagi yang merasa mampu. Merasa mampu dalam menjalankan perintah Allah, tapi kehinaan bagi mereka yang selalu merasa lemah di hadapan perintah Allah. Karena itu Nabi mengingatkan, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah wa fadainahu bidzibhin azim, Allah berikan kemuliaan yang kedua, kemenangan yang kedua. Tarakna fil akhir. Allah tinggalkan, Allah abadikan nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk diingat, untuk selalu dikenang sebagai simbol kebaikan, simbol pengorbanan sampai hari kiamat nanti. Maka bayangkanlah, kita bukanlah umat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita umat Muhammad alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk selalu mengingat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan di setiap sholat, sebagaimana kita menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap sholat pula kita harus menyebut Ibrahim alaihissalam. Allahumma barik ala Muhammad, maka juga harus disebut Allahumma barik ala Ibrahim. Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salamun ala Ibrahim. Yang ketiga, Allah berikan keselamatan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan di penutup cerita tentang penyembelihan itu, tentang peristiwa pengorbanan yang luar biasa itu, Allah mengatakan innahu min ibadinal mu'minin. Karena ia telah membuktikan dirinya sebagai hamba kami yang beriman. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah lihat diri kita masing-masing sesuai dengan peran yang kita mainkan saat sekarang ini. Kepada para suami rahimakumullah, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Suami itu kepala rumah tangga, bukan asisten rumah tangga. Ialah yang menghidupi keluarganya, ialah yang membiayainya, ialah yang memimpinnya. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka jangan pernah menurunkan derajatnya. Pastikan ia menjadi rijal. Kita semua rahimakumullah harus menjadi rijal. Dan ketika Allah menggunakan kata rijal, itu bukan sekedar laki-laki biasa, tapi laki-laki yang sesungguhnya. Kuat fisiknya, kuat pikirannya, luas pengetahuannya. Hari ini keadaan agak sedikit berubah. Tidak sedikit keluarga muslim yang istrinya lebih lancar baca Quran dibandingkan suaminya. Tidak sedikit keluarga muslim yang istrinya lebih banyak ilmu Islamnya dibandingkan suaminya. Tidak sedikit keluarga muslim yang istrinya lebih cerdas mendidik anaknya dibandingkan suaminya. Melalui mimbar Idul Adha ini rahimakumullah, mari kita sebagai para suami menguatkan komitmen kita sebagai kepala rumah tangga yang sesungguhnya. Fisiknya kuat, ilmunya banyak. Yang kedua, kepada para istri rahimakumullah, khusus kepada para ibu, tidak perlu repot-repot mencari surga kemana kesana kemari. Ingat sajalah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi't." Kata Nabi sallallahu, jika seorang wanita menunaikan sholat fardunya, menunaikan puasa wajibnya di bulan Ramadan, ia jaga kemaluannya, kehormatannya, ia taati, ia turuti suaminya, maka pada hari kiamat kelak akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau mau. Maka rahimakumullah, kepada para ibu, kepada para istri, janganlah melawan suaminya.
apapun derajatnya, apapun ilmunya, selemah apapun fisiknya, maka sesungguhnya surga Allah diantaranya terletak pada ridha suami. Yang ketiga, rahimakumullah, kepada para anak laki, anak muda yang sudah memasuki usia baligh, maka Nabi berpesan, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shiyam fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, kalau engkau merasa sudah kuat, ekonomimu sudah mapan, bukan mapan dalam makna bermegah-megahan dan bermewah-mewahan, tapi engkau bisa memberi makan untuk dirimu sendiri, agar engkau terlindungi, agar engkau tidak jatuh ke dalam maksiat, maka menikahlah. Namun bagi yang belum mampu, maka silahkan untuk berpuasa. Yang keempat, kepada para gadis, anak perempuan yang sudah memasuki usia baligh, jangan lupa untuk menjaga auratnya. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, dzalika adna an yuqrafna. Pakailah pakaian dengan benar. Jangan hanya menutup aurat ketika ke lapangan untuk sholat Idul Adha. Karena neraka bukan hanya ada pada tempat ini. Neraka menunggu kita di akhirat nanti. Di akhirat hanya ada dua pilihan tempat. Jika tidak surga maka neraka, jika neraka maka tidak surga. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ini maknanya tidak ada pilihan untuk sekedar menjadi orang biasa di dalam Islam. Jadilah orang terbaik. Dan Allah tegaskan ini dalam surat Al-Bayyinah. Dalam surah Al-Bayyinah, ketika Allah mengingatkan kita semua bahwa kita harus menjadi khairul bariyah, jangan sampai menjadi syarrul bariyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir rahimakumullah, kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan seluruh permintaan kita, agar Allah melindungi kita, melindungi keluarga kita, agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa bahagia di dalam hati kita untuk menjalankan syariatnya, agar Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk terus berkorban di jalannya. Karena sesungguhnya rahmatullah, kemenangan terletak di antaranya pada dua faktor penting itu. Kita bermohon, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijaga oleh Allah, kita disehatkan. Ini adalah momen-momen ketauhidan dan momen-momen ketaatan. Hampir tidak ada lembaga riset, hampir tidak ada laboratorium medis pada hari-hari ini kecuali mereka berjuang untuk menemukan vaksin atau obat untuk mengatasi virus dan wabah ini. Qadarullah, sampai detik ini tidak ada yang berani mendeklar mereka sudah memilikinya dan itu ampuh untuk menyelesaikan atau menyembuhkan. Bagi kita yang beriman, jawaban atas peristiwa ini cuma satu: Allah ingin tunjukkan kuasanya. Sebelumnya, tempat-tempat yang terkenal sebagai negara maju menganggap dirinya tidak akan mampu, tidak akan bisa diterobos oleh wabah ini. Tapi Allah tunjukkan kuasanya. Justru kasus fatalitas lebih tinggi di sana dibandingkan kita. Rahimakumullah, jawabannya lagi-lagi cuma satu: kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka jika pada hari ini rahimakumullah masih ada tersisa sombong di dalam hati kita, tunggu saja, Allah pasti akan menurunkan azabnya. Mari rahimakumullah, singkirkan rasa sombong itu. Karena sebagaimana kata Allah, sombong adalah jubahku. Maka Allah marah sekali kepada orang-orang yang sombong di dalam hidup. Antara bukti kesombongan, kita merasa bisa hidup sendiri tanpa panduan dan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وأيدهم بقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان أصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fad'uuhu wastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwat tawwabur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.